Halo semua sobat komputer HP, kali ini kita akan bahas tentang iPhone 7 Plus, kekurangan iPhone 7 Plus, dan juga iPhone 7 Plus apakah masih bisa dipakai buat tahun 2024 ini. iPhone 7 Plus adalah iPhone keluaran tahun 2016, dimana kalau dulu di tahun 2014, 2015, 2016, itu tidak ada iPhone flagship ataupun iPhone base model ya. Ya, adanya cuman satu iPhone flagship saja. Cuman ada dua versi, versi kecil dan juga versi besar. Untuk yang versi kecil ya iPhone 6, iPhone 6s, iPhone 7, iPhone 8. Kemudian untuk versi gedenya atau plusnya adalah iPhone 6s Plus, iPhone 6 Plus, iPhone 7 Plus, dan juga iPhone 8 Plus. Nah, iPhone 7 Plus ini memiliki ukuran 5,5 inch. Nah, ngomongin iPhone 7 Plus ini kita akan bahas dalam tiga hal untuk kekurangan dari iPhone 7 Plus ini. Untuk kekurangan yang pertama tentunya adalah desainnya, dimana untuk desainnya ya memang seperti ini untuk iPhone 7 Plus. Masih ada jidat dan juga dagu dan masih menggunakan tombol home button dan masih menggunakan Touch ID atau fingerprint untuk keamanan iPhone 7 Plus ini. Dan overall secara desain iPhone 7 Plus ini masih cukup ikonik dengan home button dan juga logo Apple di bagian belakang. Jadi secara bahasa desain tidak semua orang suka dengan iPhone 7 Plus ini, tetapi cukup ikonik untuk sebuah iPhone di mana masih menggunakan home button dan masih ada jidat dan juga dagunya. Dan ini terbilang iPhone pertama yang menggunakan lensa telefoto ya, di mana untuk iPhone 7 Plus iPhone pertama yang menggunakan dua lensa pada kamera utamanya. Dan untuk hal yang kedua adalah spek yang dibawa oleh iPhone 7 Plus itu sendiri, di mana iPhone 7 Plus ini menggunakan chipset Apple A10 Fusion dengan fabrikasi 16 nanometer, CPU quad-core, GPU Power VR Series 7 XT Plus, yang tentunya untuk tahun 2024 ini ya terbilang sudah menurun untuk performanya. Untuk RAM-nya 3 GB yang saya rasa juga untuk penggunaan sehari-hari masih cukup lah. Untuk pilihan storage 32 GB, 128 atau 256 GB. Untuk baterai bawaannya adalah 2900 mAh yang terbilang cukup lumayan gede pada saat tahun 2016. Cuman untuk sekarang ini standarnya ya 3000 mAh untuk baterai sebuah iPhone. Ya beda halnya dengan iPhone seri mini yang baterainya di angka 2000-an sampai under 2500-an. Jadi secara spesifikasi pastinya iPhone 7 Plus ini cukup ketinggalan, di mana untuk fitur juga cukup ketinggalan juga karena memang ini adalah iPhone 8 tahun yang lalu. Sudah barang tentu kita nggak bisa berharap banyak dari iPhone 7 Plus ini. Tentunya secara fitur, secara kamera ya tentunya standar untuk sebuah iPhone. Untuk iPhone 7 Plus ini sudah menggunakan dua lensa, lensa wide serta lensa telefoto masing-masing berukuran 12 megapiksel dan untuk perekaman video maksimal di 4K 30 fps. Dan untuk kamera depannya memiliki ukuran 7 megapiksel, lensa wide dengan face detection dan juga sudah mendukung untuk HDR, dan untuk perekaman video maksimal di Full HD 1080p 30 fps saja. Untuk fitur dan sejenisnya iPhone 7 Plus ini tidak terlalu banyak ya fiturnya. Yang overall sih pastinya belum mendukung untuk fitur dual SIM, sudah mendukung IP67, Apple Pay, NFC. Untuk top up saldo e-money ataupun untuk pengecekan saldo e-money tentunya bisa banget di iPhone 7 Plus ini. Tentunya iPhone 7 Plus ini belum mendukung untuk fitur fast charging dan juga wireless charging. Dan iPhone 7 Plus ini tentunya belum mendukung untuk fitur True Tone dan tentunya juga masih menggunakan layar LCD IPS biasa dan belum ada fitur tambahan yang bikin iPhone 7 Plus ini jadi super wow. Cuman pada tahun 2016 iPhone 7 Plus ini terbilang cukup keren untuk penggunaan sehari-hari karena memang terbilang ukurannya cukup lumayan gede, 5,5 inch, yang tentunya cocok buat kalian yang memang suka main game ataupun sejenisnya. Dengan layar yang begitu lebar 5,5 inch, cuman masih ada jidat dan juga dagu di bagian atas dan juga bawah iPhone 7 Plus itu sendiri. Kemudian untuk hal yang ketiga adalah dari dukungan iOS, di mana iPhone 7 Plus ini tentunya kalian tahu karena masih menggunakan chipset Apple A10 Fusion, pastinya untuk update iOS mentok di iOS versi 15. Dan untuk security update-nya akan terus dapat ya untuk iPhone 7 Plus ini pada iOS versi 15. Dan karena memang masih menggunakan iOS versi 15,
masih bisa menggunakan berbagai aplikasi ataupun game di iPhone 7 Plus ini. Cuman untuk beberapa aplikasi memang tidak bisa digunakan pada iPhone 7 Plus ini. Kalau untuk aplikasi sosmed tentunya masih bisa banget, mobile banking juga masih bisa, kemudian Office, kemudian juga aplikasi video editing, foto editing, semuanya masih bisa dijalankan di iPhone 7 Plus ini. Cuman overall untuk aplikasi layaknya ChatGPT dan sejenisnya itu nggak bisa kalian install di iPhone 7 Plus ini. Yang overall tentunya ya kembali ke penggunaan masing-masing. Untuk ChatGPT masih bisa kalian akses menggunakan browser, tidak harus menggunakan aplikasi dari App Store. Jadi secara aplikasi tentunya iOS versi 15 ini tentunya masih terbilang masih bisa dipakai untuk sekarang ini. Terutama buat kalian yang memang cari iPhone dengan harga 2 jutaan, iPhone 7 Plus ini masih bisa banget kalian fungsikan sebagai HP cadangan. Tentunya dengan kapasitas 128 GB, tentunya iPhone 7 Plus ini masih sangat lancar untuk penggunaan sehari-hari, apalagi kalau hanya untuk sekedar sosmed ataupun untuk chattingan, lebih dari cukup. Tidak harus menggunakan iPhone seri yang terbaru kalau hanya untuk sekedar sosmed ataupun untuk chattingan, untuk pekerjaan kantor ataupun untuk office, tentunya iPhone 7 Plus ini masih bisa banget untuk mengcover hal-hal tersebut. Oke, sekilas pembahasan kita kali ini tentang iPhone 7 Plus. Kalau kalian memang tertarik mau beli, iPhone ini dijual dengan harga 2 jutaan tergantung kondisi dan juga kapasitas penyimpanannya. Dan overall untuk iPhone 7 Plus ini juga masih enak, nyaman untuk penggunaan sehari-hari. Cuman ya ada beberapa aplikasi yang memang tidak didukung pada iOS 15. Ya minimal iOS versi 17 untuk bisa menjalankan aplikasi tersebut. Tetapi untuk berbagai aplikasi lainnya tentunya masih support pada iOS versi 15. Dan kalau ditanya iPhone 7 Plus ini untuk penggunaan sehari-hari bisa sampai tahun berapa bang? Kemungkinan besar sampai 3 tahun mendatang pun kemungkinan iPhone 7 Plus ini untuk tetap masih bisa digunakan, masih enak dan nyaman. Terlebih lagi kalau soal baterai masih bisa kalian expand sendiri menggunakan baterai aftermarket yang punya kapasitas lebih besar dibandingkan bawaannya. Sehingga baterai life yang ada pada iPhone 7 Plus akan lebih lama lagi untuk penggunaan sehari-hari. Terlebih lagi iPhone 7 Plus ini cocok buat secondary iPhone atau iPhone cadangan. Semoga bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share, dan terima kasih. Sampai jumpa di next video di channel Komputer HP. Bye-bye.